pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Dalam rangka memeriahkan HUT kemerdekaan RI ke-79, Pemkot Palembang membagikan 3.000 bendera kepada warga. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan remisi atau pengurangan masa pidana kepada 11.695 orang warga binaan. Itulah di antara informasi yang akan kita hadirkan siang hari ini di hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Pendengar, informasi pertama kita awali dalam rangka meriahkan HUT kemerdekaan RI ke-79, pemerintah Kota Palembang membagikan 3.000 bendera kepada warga. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun, pemerintah Kota Palembang membagikan 3.000 bendera merah putih kepada warga. Sebanyak 1.000 bendera dibagikan langsung kepada pengendara sepeda motor dan mobil yang melintas di kawasan Simpang 5 DPRD Sumatera Selatan. Selain itu, Pemkot Palembang juga menyebarkan 2.000 bendera di 18 kecamatan dan juga 107 kelurahan di kota ini. PJ Wali Kota Palembang Ucok Abdurrauf mengimbau agar seluruh warga mengibarkan bendera merah putih sebelum dan setelah perayaan kemerdekaan. Tetap harus kita rawat, kita tanamkan ke semuanya, anak didik kita semua, anak cucu kita semua, dan tentunya kita semua ya warga Kota Palembang harus semangatnya lebih menyala untuk membangun Kota Palembang. Ya. Ia menambahkan peringatan kemerdekaan kali ini adalah momentum untuk meningkatkan semangat kita dalam membangun Kota Palembang. Dari Simpang 5 DPRD Sumsel, Hairul Rizky RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Baik pendengar, BMKG SMP 2 Palembang maksud kami pada bulan Agustus ini dikatakan bahwa Sumatera Selatan akan mengalami hari tanpa hujan dengan durasi 30 hari hingga 60 hari. Memasuki pada bulan Juli hingga Agustus 2024, Sumatera Selatan itu saat ini sedang memasuki puncak musim kemaraunya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sultan Mahmud Badarudin atau SMB 2 Palembang memperkirakan bulan Agustus Sumatera Selatan akan mengalami hari tanpa hujan dengan durasi 31 hari hingga 60 hari. Dan puncak musim kemarau di Sumatera Selatan akan terjadi pada bulan Juli hingga Agustus 2024. Kondisi cuaca saat ini masih dalam tahapan peralihan menuju ke musim panas dan musim kemarau di beberapa wilayah kabupaten dan kota di Sumatera Selatan, termasuk Kota Palembang akan mengalami penurunan jumlah hujan yang cukup signifikan. Kepala Stasiun BMKG SMB 2 Palembang, Siswanto mengungkapkan Sumatera Selatan akan mengalami hari tanpa hujan antaranya sangat pendek, panjang hingga sangat panjang dengan durasi mulai dari 31 hari hingga 60 hari di beberapa wilayah di Sumatera Selatan seperti di wilayah Musirawas bagian timur. Beberapa wilayah yang ada di kabupaten kota termasuk Kota Palembang tentunya sudah ditandai adanya penurunan jumlah curah hujan yang cukup signifikan. Tentunya ini terlihat dari catatan yang dilakukan oleh teman-teman kami terkait dengan hari tanpa hujan, bahwa variasi hari tanpa hujan yang ada di Sumatera Selatan ini bervariasi antara kategori sangat pendek dan panjang, bahkan sangat panjang. Untuk kategori sangat panjang, hari tanpa hujan ini terjadi sementara di sebagian kecil wilayah Musirawas bagian timur. Ditambahkan Siswanto bahwa musim kemarau yang ada di Sumatera Selatan masih ada potensi hujan dan akan terjadi di beberapa kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Siswanto menghimbau masyarakat untuk mewaspadai cuaca panas yang dapat mengakibatkan kekeringan yang dapat berpotensi kebakaran hutan dan lahan, terutama yang memiliki lahan gambut, seperti tidak melakukan pembukaan lahan atau pembakaran dengan cara dibakar. Dan masyarakat diminta untuk selalu mengupdate perkembangan cuaca melalui media sosial dan portal resmi BMKG Kota Palembang. Muhammad Irfan, RRI Palembang, terus mengudara untuk Indonesia.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan remisi atau pengurangan masa pidana kepada 11.695 orang warga binaan atau narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Sumatera Selatan pada peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2024. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kemenhumham Sumatera Selatan Mulyadi mengatakan, ribuan narapidana ini atau warga binaan pemasyarakatan yang tersebar di 20 lembaga pemasyarakatan atau lapas, rumah tahanan negara atau rutan, dan lembaga pembinaan khusus anak atau LPKA ini diberikan remisi umum selama 1 hingga 6 bulan. Mulyadi juga mengatakan penerima remisi HUT RI tahun ini meliputi remisi umum 1 atau RU1 selama 30 hari atau 1 bulan sebanyak 1.958 orang narapidana, RU1 atau 2 bulan 2.223 orang, kemudian RU1 untuk 3 bulan 3.129 orang, dan RU1 4 bulan 2.189 orang. Kemudian RU1 5 bulan sebanyak 1.571 orang, dan RU1 6 bulan sebanyak 339 orang. Sedangkan warga binaan penerima RU2 atau remisi langsung bebas karena masa pidana habis setelah dikurangi remisi tercatat sebanyak 196 orang. Baik, pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Pemerintah Kabupaten Banyuasin meminta ganti rugi atas kerugian jembatan yang ambruk ditabrak tongkang batu bara. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menurunkan tim untuk melakukan investigasi atas peristiwa ambruknya jembatan P6 di Kecamatan Lalan yang ditabrak oleh tongkang angkutan batu bara. Tim ini terdiri dari Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, BPBD, pihak kepolisian, dan sejumlah pihak terkait lainnya. Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Apriyadi, mengungkapkan pengemudi tongkang saat ini sudah diamankan oleh aparat penegak hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya atas ambruknya jembatan yang diketahui memakan korban jiwa. Tidak hanya itu, Apriyadi juga menegaskan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin akan meminta pertanggungjawaban dari perusahaan milik tongkang batubara atas perbaikan jembatan yang ambruk yang diduga karena kelalaian dari pengemudi. Yang nabrak ini tongkang yang muatan batu bara kisaran ya mungkin 8.000 sampai 10.000 ton. Kita investigasi, kemudian kita akan menghubungi perusahaan yang nabrak itu, kita pertanggungjawaban ganti rugi, perbaiki oleh mereka. Apapun biayanya kita minta mereka yang memperbaiki. Menurut Apriyadi, hasil investigasi tim terpadu ditargetkan akan rampung dalam 1 pekan. Setelah hasil investigasi diketahui, pihaknya akan melakukan rapat dengan pihak terkait, termasuk para perusahaan angkutan batu bara yang melintas di perairan Musi Banyuasin, untuk kemudian sama-sama memperbaiki jembatan yang rusak. Rian Apridani melaporkan. Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Robohnya jembatan P6 jalan di Lalan, maksud kami di Kecamatan Lalan, yang ditabrak tugboat, Polda Sumatera Selatan menetapkan MS sebagai tersangka. Setelah melakukan pemeriksaan maraton terhadap 7 saksi terkait insiden tugboat yang menabrak jembatan P6 Lalan di Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin, Senin malam lalu, menetapkan 1 orang tersangka nahoda tugboat MS sebagai tersangka. Kabid Humas Polda Sumatera Selatan, Kombes Sunarto, menjelaskan tabrakan ini disebabkan oleh keliru perhitungan kecepatan oleh nahoda saat melintas jembatan, ditambah kondisi gelap yang menambah resiko, akibatnya tongkang menghantam tiang jembatan. Dugaan sementara ini ada juga unsur human error-nya ini ya, mungkin pengakuannya karena kondisi gelap, kemudian mungkin kurang memperhitungkan sehingga tongkang yang ditariknya itu kemudian menghantam dolphin jembatan dan tiang jembatan sehingga roboh, yang diakuinya saat itu kondisi gelap. Kemudian itu tadi yang penting adalah membantu menyediakan transportasi bagi masyarakat yang ingin menyeberang, melakukan aktivitas dari seberang ke seberang, yang itu disediakan kendaraan penyeberangan melalui ponton di PT BKI di sana ya. Jadi secara darurat itu bisa ditangani. Robohnya jembatan P6 Lalan
berdampak pada 8.000 jiwa warga dan menyebabkan gangguan pada sarana komunikasi akibat putusnya jaringan PTS setempat. Warga saat ini bergantung pada jembatan poton darurat yang dibangun untuk memudahkan aktivitas sehari-hari. Jembatan ini merupakan aktivitas vital yang menghubungkan dua desa, Sukajadi dan Galisari, serta seiring digunakan siswa untuk menuju ke sekolah. Polisi masih memeriksa saksi di Subdit Gakum Bilpoairut Polda Sumatera Selatan dan tidak menutup kemungkinan adanya penetapan tersangka baru. Lamsihar Silitonga melaporkan. Pendengar, luas kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan sepanjang Januari hingga Juli 2024 mencapai 750 hektar lebih. Terbanyak terjadi pada Juli yang mencapai 437 hektar lebih. Padahal berdasarkan data Januari-Juni, luas karhutlah hanya mencapai sekitar 313 hektar. Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Sumatera Selatan, Perdian Kristianto, mengatakan secara keseluruhan luas paling banyak terbakar terjadi di Muba seluas 255 hektar, Oki 124 hektar, Muratara 91 hektar, Pali 68 hektar, Banyu Asin 48 hektar, Ogan Ilir 46 hektar, dan Muara Enim 36 hektar. Menurut Ferdian, sulitnya akses menuju ke titik lokasi kebakaran itu dan juga minimnya sumber air menjadi kendala pemadaman kebakaran melalui jalur darat. Ada beberapa tempat tuh aksesnya susah. Muara Medak itu kita harus naik sepeda motor untuk melangsir alat itu terakhir di titik pemukiman itu roda 4. Kemudian harus dilangsir pakai roda 2. Kemudian harus jalan kaki lagi. Itu membutuhkan waktu dan tenaga tentunya, karena kalau beberapa lokasi ini kan gambutnya gambut tidak stabil, jadi kalau diinjek juga bahaya juga gitu. Kemudian yang kedua sumber air juga di beberapa spot itu agak susah. Perdia juga mengatakan luas lahan paling banyak terbakar berikutnya yaitu Oku Timur seluas 32 hektar, Oki 21 hektar, Mura 16 hektar, Prabu Muli 7 hektar, dan Palembang 0,6 hektar. Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang untuk hari ini, hari Jumat 16 Agustus 2024. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, Nadia bersama rekan Bunga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.